Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Minggu kemarin saya sudah ngasih pertanyaan sama kalian mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan selama 1 semester ke depan. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, jadi saya memberi pertanyaan melalui Classroom dan Google Meet. Ini saya bikinkan saya bikinkan video tutorial menjelaskan sedikit tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 3 orang. Biar kalian gak bingung, saya menggunakan kelompok PL Dion itu yang desain grafis. Jadi kelompok untuk PKK atau produk kreatif kewirausahaan itu sama dengan kelompok PL Dion desain grafis. Nanti nama kelompoknya saya mintakan dengan PL Dion saja. Tugas pertama untuk produk kreatif kewirausahaan itu bikin proposal kerja. Saya kemarin sudah nanya, apa usaha yang bakal kalian bikin selama masa pandemi COVID-19? Dan semuanya menjawab tidak ada. Kenapa saya tanyakan itu? Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kalian diarahkan untuk membuat suatu usaha produk kreatif dan bisa dipasarkan atau bisa diwirausahakan untuk menghasilkan uang. Kemudian hasil usaha itu kalian untuk menghasilkan uang seperti kayak kakak kelas sebelumnya, mungkin kalian sudah tahu, itu di materi produk kreatif kewirausahaan mereka menghasilkan produk itu mulai dari bikin proposal usaha, bikin produknya, akurasi biayanya berapa. Kalian waktu kelas 1 sudah belajar tentang kalkulasi grafika. Sebuah produk yang dikeluarkan itu habisnya berapa, dijualnya berapa, apa aja yang dibikinkan, apa aja yang keluar, itu yang bakal kalian bikin nanti. Untuk langkah pertama itu kita bikin proposal. Proposal itu apa sih? Proposal usaha dapat didefinisikan sebagai bentuk rancangan usaha yang diberikan dalam bentuk tertulis kepada pihak lainnya yang menyetujui proposal tersebut. Maksudnya kayak gini, yang saya mau bikin semester ini, kalian bikin proposal usaha dulu, satu kelompok satu proposal. Maksudnya jadi kalian anggapannya kalian bikin sebuah usaha yang menghasilkan sebuah produk. Sebelum produk jadi, itu kalian harus bikin proposal usahanya dulu. Proposal usaha sebenarnya itu ancang-ancang atau garis besarnya yang kalian mau bikin tuh nanti seperti apa, atau rancangannya seperti apa, mulai dari nama perusahaannya, si direkturnya siapa, manajernya siapa, marketingnya siapa, untuk memasarkan itu nanti kita bikin step by stepnya. Kemudian setiap minggu nanti harus ada progresnya. Maksudnya progres di sini slide berikutnya, ini tujuan proposal. Nanti materinya kan sudah saya share di Classroom, kalian tinggal baca. Ini manfaat proposalnya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini kerangka proposal usaha. Untuk minggu pertama, saya minta kalian bikin yang di bagian A, pendahuluan, latar belakang masalah, visi misi dan tujuan. Maksudnya pendahuluan di sini latar belakang masalah. Yang pertama langsung ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu usaha apa sih yang mau kalian bikin? Bentuknya dalam maksudnya usahanya ini harus dalam bentuk berbau percetakan ya, entah cetak digital maupun non digital. Maksudnya cetak digital itu mungkin kalian harus menggunakan media cetak digital printer. Kalau non digital kalian bisa percetakan sablon atau dengan yang lainnya. Latar belakang yang ini kalian nanti jabarkan produk apa yang kalian ambil, kenapa kalian ngambil itu. Saya ulangi, produk apa yang kalian ambil, kenapa kalian ngambil produk itu, alasannya kenapa. Kemudian nanti pangsa pasarnya arahnya kemana, nanti bakal ada di slide selanjutnya. Untuk visi dan misi ini tujuannya.
Tujuannya kalian membuat produk ini apa sih? Misalnya kalian jualan ayam geprek, isinya buat apa sih? Misinya buat apa sih? Kalian cari perbedaan visi dan misi itu apa. Ingat yang paling nomor 2, visi dan misi berbeda. Visi itu tujuannya, misi itu manfaatnya apa. Kemudian tujuannya secara yang nomor 3 itu tujuannya secara spesifik. Saya minta dijabarin minimal tujuannya 3. Yang pertama, untuk minggu pertama wawas kelompoknya yang satu, latar belakang masalah, kenapa kalian ngambil produk itu. Kalian diskusiin dulu bertiga, produk yang mau diambil apa. Saya contoh kayak kakak kelas tahun kemarin bikin desain kalender. Desain kalender itu macam-macam bentuknya, dari ukuran A5, A4 atau A3 yang paling besar. Karena kemarin patokannya kita pakai cetakan sekolah. Karena kita masih belum bisa tetap muka, jadi proposalnya aja dulu yang kita bikin sampai selesai, sampai kita masuk lagi. Kalau kita sudah masuk lagi, barangnya harus siap produksi. Paham ya? Saya kasih contoh latar belakangnya. Misalnya saya mau ngambil percetakan kalender, tolong ambil satu produk aja, nggak usah 2, 3, apalagi 5, nggak usah, satu aja. Misalnya cetakan kalender, silahkan. Mungkin ada yang mau sablon baju, silahkan. Latar belakangnya apa, kenapa saya memilih desain kalender? Desain kalender itu karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalender untuk media promosi. Selain untuk media promosi kan bisa sebagai merchandise, souvenir kawinan gitu juga bisa. Nah, kemudian di latar belakang latar belakang masalah itu kalian pertama, kalender itu harganya murah. Misalnya untuk satuan per lembar itu harganya murah. Kemudian berbagai jenis, mungkin kalau kalian mau mengembangkan lagi untuk pakai kalender yang pakai spiral atau kalender yang bentuknya kayak buku, itu bisa. Kemudian visi misi saya jelasin lagi. Visi misi itu dibagi menjadi 2. Misi itu apa, nanti kalian jabarin. Kemudian tujuannya buat apa sih kalian bikin souvenir ini, selain menghasilkan uang loh ya. Saya tujuannya saya minta tulisan juga. Sampai sini dulu untuk tugas minggu pertama. Nama kelompoknya saya samakan dengan nama kelompok PL Dion. Jadi minggu pertama harus sudah masuk proposal usaha. Cover depan proposal usaha itu sudah harus ada nama perusahaannya, kemudian logo perusahaannya, yang jadi direkturnya siapa, istilahnya owner, pimpinannya atau ketuanya itu siapa, kan ada 3, pimpinannya siapa atau direkturnya. Yang kedua itu ada istilahnya manajernya, yang manage semuanya, yang mengatur. Kemudian yang ketiga marketing. Nanti tolong di halaman pertama proposal usaha kalian itu, yang pertama logo perusahaan, nama perusahaan apa, kemudian nama direkturnya siapa, kemudian manajernya siapa, marketingnya siapa. Sampai sini dulu pertemuan kita pertama. Jika ada pertanyaan bisa chat saya di Classroom atau bisa chat saya pribadi. Kalau di Classroom kadang saya nggak kebuka lagi. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.